Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih bisa meneruskan materi kita ilmu tauhid, yaitu tentang hari akhir. Pada kitab Bad'ul Amali halaman 32. Dilanjutkan halaman 33. Hisabun nasi ba'dal ba'thi haqqun fakunu bit taharruzi an wabali wa yu'tal qutbu ba'dan nahwa yumna wa ba'dan nahwa dhahrin wasyimali. Hisabun nasi, adapun hisab manusia, hari pertanggungjawaban amal, ba'dal ba'si, setelah hari pembangkitan, ba'dal ba'si, setelah hari pembangkitan, hakun, itu nyata. Fakunu, maka jadilah kalian ditaharruzi, dengan menjaga, ditaharruzi dengan menjaga, anwabalin, dari akibat buruk. Wa yu'tal kutubu, wa yu'ta, dan diberikan al kutubu, kitab, catatan amal, ba'don, sebagian orang, nahwa yumna, di arah kanannya, nahwa yumna, di arah kanannya. Wa ba'don, dan sebagian orang, nahwa dhahrin, dari arah punggungnya. Wasyimali, dan dari arah kirinya. Kesimpulan dua bait di sini menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat ada namanya yaumul hisab. Nah, yaumul hisab ini adalah hari di mana manusia diminta pertanggungjawaban perilaku, amal baik, amal baiknya ataupun amal buruknya, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di sini musannif menyarankan kepada kita untuk menjaga amal kita supaya tidak terjerumus dalam akibat yang buruk, supaya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan keharaman. Maka dari itu, nantinya seseorang ada yang diberi catatan amalnya dari arah kanannya, dan sebagian ada dari punggungnya dan dari kirinya. Itu menunjukkan semua tergantung amalnya. Ketika amal baik, maka akan diberikan dari arah kanannya, tangan kanannya akan mengambilnya. Namun apabila orang tersebut tidak baik, amalnya jelek, na'udzubillah min dzalik, maka catatan amalnya akan diberikan dari arah kiri ataupun arah belakang. Seperti itu. Maka dari itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Akan tetapi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, orang yang diberikan catatan amalnya melalui arah punggungnya, arah belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengalami kesulitan. Kemudian musannif melanjutkan lagi,
wa haqqu waznu a'malin wa jarjun ala maqnis sirati bilah tibalin. Wa haqqun dan nyata, dan hak, waznu a'malin penimbangan amal, wajarjun dan lewat ala matnis sirati di atas tengah-tengah sirot, jembatan yang melintang di atas neraka. Naudzubillah min dzalik. Bilah tibalin, tanpa kebohongan. Memang benar-benar nyata bahwasanya amal seseorang kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dan setelah itu manusia akan melewati jembatan, yaitu yang diberi nama Shiratal Mustaqim. Ketika orang itu baik, maka dia akan mudah melewati jembatan tersebut, tergantung amalnya. Ada kalanya seperti kecepatan halilintar, ada kalanya seperti kecepatan cahaya, dan ada kalanya juga seperti ketika dia melihat langsung sampai ke surga. Tergantung amalnya. Ada kalanya seperti orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang bermacam-macam. Ada kalanya yang baru melangkah langsung terjatuh. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Maka dari itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yawma idzinil haqq faman faqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Orang yang amalnya banyak sehingga timbangannya berat, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Akan tetapi kalau timbangan amalnya itu ringan, maka celakalah bagi dia. Mereka adalah orang-orang alladzina khasiru. Mereka orang yang merugikan dirinya sendiri karena mereka telah berbuat zalim atas tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Begitu pula di dalam akhirat kelak nanti ada namanya syafa'ah. Wa marjuun syafa'atu ahli khairin li ashabil kabairi kal jibali. Wa marjuun, dan diharapkan syafa'atu ahli khairin, syafaat orang-orang yang baik, li ashabil kabairi, untuk diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, kal jibali, seperti gunung-gunung. Saking besarnya dosanya, saking banyaknya dosanya, seolah-olah adalah tumpukan gunung. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan orang tersebut? Syafa'ah, yaitu pemberian syafaat. Syafaat ini adalah sebuah pertolongan. Syafaat fama tanfa'uhum syafa'atus syafa'in. Ini menjelaskan tentang orang yang kafir, maka tidak akan bermanfaat sebuah syafaat, sebuah pertolongan. Nah, syafaat ini diperuntukkan li ashabil kabair, diperuntukkan kepada orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa besar selain syirik. Seperti itu. Nah, siapa orang yang bisa memberikan syafaat? Tadi dikatakan syafa'atu ahli khair, syafaat orang yang baik. Siapa syafaat orang yang baik? Nabi menjelaskan, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Ada 3 kelompok orang yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan, yaitu pertama golongan para nabi, kedua golongan para ulama, dan yang terakhir golongan para syuhada. Nah, inilah yang bisa memberikan syafaat.
Kemudian kalau orang yang pendosa akan tetapi dosanya kecil bagaimana? Terlebih dosa besar aja bisa diberi syafaat, apalagi dosa kecil. Kemudian Nazim melanjutkan lagi tentang apa yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa amal di dunia memberikan konsekuensi di hari kiamat. Walid da'wati ta'sirun balihun waqad yanfihi ashabud dolali. Walid da'wati, dan bagi doa-doa, taksirun, mempunyai pengaruh. Taksirun, mempunyai pengaruh. Balihun, yang sangat mempunyai pengaruh. Waqad yanfihi, dan terkadang menafikannya, ashabud dolali, orang-orang yang tersesat. Ashabud dolali, orang-orang yang tersesat. Nah, begitu pula doa itu juga akan bisa mempengaruhi tentang apa yang kita perbuat, tentang kepada siapa yang kita doakan. Maka dari itu di sini dikatakan walid da'wati ta'sirun. Kita semisal mendoakan orang yang meninggal, itu juga akan bisa mempunyai pengaruh, bisa memberikan sebuah konsekuensi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Saya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia meminta. Maka dari itu di sini adalah bukti nyata bahwasanya orang mendoakan kepada seseorang itu akan berhasil. Itu akan mempunyai pengaruh, baik orang tersebut masih hidup atau meninggal. Terlebih orang yang meninggal itu orang yang paling membutuhkan doa kita. Maka dari itu kita disunahkan untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal, terlebih keluarga kita, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, wa dunyana hadisun wal hazula adimul kauni fasma bijtidali. Wa dunyana, dan dunia kita, hadisun, sifatnya adalah baru. Wal hayula, dan hayula adalah istilah daripada sumber dari semuanya, sumber daripada kejadian yang ada ini. Adimul kauni adalah tidak ada. Adimul kauni, tidak ada, tidak wujud. Fasma, maka dengarkanlah, bijtidali, dengan senang hati. Maksud daripada bait di sini menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah baru. Maka dari itu kita tahu bahwa ketika dunia itu baru, berarti dunia ini adalah makhluk. Dunia ini bisa berubah, dan setiap yang berubah itu baru. Nah, ketika baru berarti makhluk. Ketika makhluk, ada yang menciptakan. Siapa? Al-Khaliq huwallah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hayula yang diyakini oleh orang-orang orientalis atau orang ateis mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dari satu titik, atau yang kita kenal dengan istilah Big Bang. Nah, itu semuanya tidak benar. Itu tidak benar. Karena dalam keyakinan kita semuanya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dengan sendirinya. Maka dari itu fasma bijtidali, dengarkanlah akidah ini. Walil jannati wan nirani kaunun alaiha marru ahwalil khawali.
Wadul imani la yabqa muqiman bisu'mi dzambi fi dari isti'ali. Walil jannati, dan bagi surga, wan nirani, dan neraka. Kaunun itu ada, kaunun itu wujud, alaiha atas surga dan neraka, marru ahwalin, marru ahwalin, perjalanan panjang, marru ahwalin, perjalanan panjang, beberapa tahun, perjalanan panjang. Khawalin, 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 yang sepi, yang kosong, artinya ya sangat lama sekali. Khawalin, yang sepi atau kosong, sangat lama sekali. Wadul imani, wadul imani, dan orang yang mempunyai iman, la yabqa, tidak akan kekal, la yabqa, tidak akan kekal, mukiman, mukiman, bertempat tinggal, mukiman, bertempat tinggal, bisyu'mi dzambi, sebab keburukan dosanya, bisyu'mi dzambi, sebab keburukan dosanya, fi daristi'ali, fi daristi'ali, di tempat api yang menyala, di kampung atau di tempat api yang menyala, yaitu neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini menjelaskan surga dan neraka itu benar adanya, dan surga neraka itu ditempuh dengan sangat panjang, sangat lama sekali. Maka dari itu kita harus mempersiapkan amal kebaikan kita untuk menjadikan bekal menuju surga. Seperti itu. Dan bagi orang yang tidak mempunyai bekal kebaikan, dia malah dosa, naudzubillah min dzalik, berbuat maksiat, maka dia akan di neraka. Namun bagi orang yang mempunyai iman, maka tidak akan kekal di neraka. Seperti itu. Dan alhamdulillah ini adalah materi yang terakhir. Maka dari itu kita akan membaca penutup. Kita akan membaca penutup dari musannif. Dan penutupnya yaitu ada 6 bait. Laqad albastu litauhidi nadman badi'asy syakli kasihril halali. Laqad albastu, dan saya telah, sungguh saya telah memakaikan, saya telah menggunakan litauhidi, untuk ilmu tauhid, nadman, berbentuk nazam, atau bait atau syair, badi'asy syakli, dengan rangkaian yang indah, badi'asy syakli, dengan rangkaian yang indah, kasihril halali, seperti sihir yang halal, seperti sihir yang halal. Yusallil qalba, yang menyenangkan hati, kalbusyra, seperti kabar gembira, birauhin, dengan kenyamanan, dengan istirahat atau nyaman, wa yuhyir ruha, dan menghidupkan hati dan menghidupkan ruh, atau hati menghidupkan ruh, kalma izzulali, seperti air tawar yang jernih, kama izzulali, seperti air tawar yang jernih. Fahudu, maka menyelamlah, fahudu, maka menyelamlah, fihi, ke dalamnya, hifdon, untuk menjaga, hifdon, untuk menjaga, wa'tiqadan, dan untuk meyakininya,
Tanalu, niscaya kalian akan mendapatkan jinsa asnafil malali. Jinsa asnafil manali, berbagai macam anugerah. Berbagai macam anugerah. Di sini musannif menjelaskan bahwasanya kitab tauhid ini disusun dan ditulis menggunakan alur nazam, yaitu alur syair, yang mana dengan alur syair ini adalah menjadikan pelajaran kita menjadi indah, menjadikan pelajaran yang sangat berwarna sekali, seperti halnya sihir yang halal. Artinya sihir itu bisa mempunyai pengaruh terhadap orang yang disihir, akan tetapi ini adalah halal. Ini adalah peribahasa, yang mana nadom ini juga akan menyejukkan hati kita menjadi tenang, seperti halnya ketika orang tersebut haus dan ketika dia minum air yang tawar sehingga bisa menyegarkannya dan bisa menjadikan dia sehat dan hidup kembali. Nah, seperti itu. Fahudu fihi hibdon wa atiqadan, maka dari itu kita harus menyelam di ilmu ini. Artinya kita harus mempelajari dengan dalam dan kita harus memahami dengan betul apa yang disampaikan musannif. Tidak dengan itu kita harus menjaganya dan kita harus meyakininya, sebabnya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang muslim yang benar. Ketika kita bisa mempelajari dengan betul, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam bentuknya. Wa kunu aunad dahril 'abdi dahran bi dzikril khairi fi hal ibtihali. Wa kunu, dan jadilah kalian auna hadzal 'abdi, pembantu atau penolong hamba ini, dahron sepanjang masa, bidzikril khairi, dengan mengingatkan kebaikan, fi halibtihali, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allallah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya'fuhu, memberi ampunan, bifadlin, dengan anugerahnya, wa yu'tihi, dan memberikan as-sa'adata, kebahagiaan, fil ma'ali, di hari kiamat. Wa inni, dan sesungguhnya saya, ad-dahra, sepanjang masa, ad'u, akan mendoakan, kun hawus'i, sekuat tenagaku, liman bil khairi, kepada orang-orang yang berbuat baik, yauman, suatu hari, qad da'ali, yang telah mendoakan baik kepadaku. Di sini musannif menutup baitnya dengan memberikan wasiat kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai orang yang muslim mukmin, harus selalu saling tolong menolong terhadap satu sama lainnya. Terlebih di sini adalah musannif, kita harus selalu mengingatkan, dan ini juga untuk kita semuanya, mengingatkan akan hal yang baik, bahwasanya ini adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mendoakan kita untuk diampuni dosa-dosa kita dan diberikan kebahagiaan di hari kiamat. Dan sesungguhnya musannif juga mendoakan bagi orang yang mendoakan beliau dengan kebaikan. Maka dari itu ini adalah akhir daripada pembelajaran kita kitab Badul Amali. Semoga amal selama kita belajar ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hujah bagi kita, tidak hujah atas kita. Fanas'alullah ta'ala ayyarhama an-nadhim wa ayyarhamana wa jami'a masyayikh wal aslaf kiram wa ayyukhtim lana wa lahum bil husna wal maqam al asna walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.